Memerangi golongan Wahabi ini pahalanya paling besar di akhir zaman. Orang yang diperangi Wahabi itu orang paling baik, yang memerangi Wahabi juga orang paling baik. Jadi wajib memerangi Wahabi, karena ajaran Wahabi ini ajaran mungkar, ajaran teruk, ajaran buruk, ajaran jelek, wajib diperangi. Ini bukan perlu saudara, ini wajib hukumnya. Karena orang itu kalau cuma Islam tuh tak cukup, yang penting Islam, gak ada macam itu. Setelah berislam, karena Islam ini bermacam-macam, ada Islam yang baik, ada Islam yang tak baik. Wahabi itu Islam yang tak baik. Batuk muta. Jadi memerangi Wahabi ini pahalanya paling besar di akhir zaman. Batuk muta. Karena mereka ini ajaran penipu. Jadi wajib. Tak sikut pisan kon kok. Sekali lagi kita kalau haji, kalau umroh ke Saudi Arabia, di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi itu imamnya adalah beraliran Wahabi. Kalau kita katakan Wahabi sesat, berarti kita bermakmum pada orang sesat. Waspadalah, itu adalah labelisasi atau stigmatisasi yang sangat berbahaya untuk ukhuwah Islamiyah dan akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Ya, saya menemukan video ini di TikTok. Saya tampilkan reel sesuai yang saya temukan. Jadi saya tidak mengedit apapun ya. Kondisi video ini yang saya tampilkan ya sesuai apa adanya. Video pendapat Kiai Idrus Ramli digabungkan dengan video pendapat Kiai Ahmad Zahro yang ternyata berbeda pandangan tentang Wahabi. Wahabi yang dimaksud di sini tentu Salafi itu ya teman-teman ya. Menurut Kiai Idrus Ramli wajib memerangi Salafi Wahabi, bahkan katanya mendapatkan pahala yang besar di akhir zaman. Entah dalilnya apa, saya nggak paham juga. Coba kita simak lagi ya sedikit videonya untuk memperjelas perkataannya Kiai Idrus Ramli. Jadi memerangi Wahabi ini pahalanya paling besar di akhir zaman. Batuk muta. Karena mereka ini ajaran penipu. Jadi wajib. Menurut Kiai Idrus Ramli, memerangi Wahabi ini adalah suatu hal yang sangat baik karena mendapatkan pahala yang besar di akhir zaman dan mewajibkan. Mengklaim ada pahala di dalam satu perbuatan, bahkan mewajibkan, ini tentu butuh tuntunan yang jelas dari Al-Quran maupun hadis. Jangan kita mengiming-imingi pahala yang besar kepada orang awam untuk mengerjakan suatu amalan yang sebenarnya nggak ada tuntunan, bahkan amalan itu berbahaya, memerangi katanya. Ya dari sini aja kita bisa lihat ya wajar terjadi persekusi di mana-mana terhadap ustadz-ustadz Salafi ya, karena memang ada doktrin seperti itu mewajibkan memerangi Salafi Wahabi. Tapi menariknya di sini juga ada pendapat Kiai Ahmad Zahro yang berbeda. Coba kita simak lagi ya biar jelas. Sekali lagi kita kalau haji, kalau umroh ke Saudi Arabia, di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi itu imamnya adalah beraliran Wahabi. Kalau kita katakan Wahabi sesat, berarti kita bermakmum pada orang sesat. Waspadalah, itu adalah labelisasi atau stigmatisasi yang sangat berbahaya untuk ukhuwah Islamiyah dan akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Jadi menurut Kiai Zahro, labelisasi sesat terhadap orang-orang Salafi akan menimbulkan perpecahan ukhuwah Islamiyah. Bahkan Kiai Zahro mempertanyakan juga, kalau Anda mengatakan bahwa Salafi sesat, Anda mau haji kemana? Nanti kan Anda sholat di Masjidil Haram kalau haji dan umroh. Yang mengimami di Masjidil Haram itu orang-orang Salafi yang Anda anggap sebagai ajaran penipu dan ajaran sesat. Masa iya Anda mau diimami sama orang yang Anda anggap sesat? Nah, pertanyaannya lalu mau haji kemana? Mau ke Karbala joget-joget sama orang Syiah?
Orang-orang Syiah itu kan bikin haji tandingan, mereka merasa diri mereka lebih baik. Tapi dengan begitu justru malah terlihat mereka itu jauh dari ajaran agama Islam. Keanehan terus bermunculan dari mereka karena ibadahnya bukan tuntunan dari Allah dan Rasulullah, melainkan mereka tambah-tambahi, mereka buat-buat sendiri, sehingga tampak sekali anehnya. Dan mereka klaim sendiri bahwa tanah mereka lah tanah paling suci. Karena tidak ada tuntunan dari agama Islam, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat itu adalah suatu hal yang sangat jauh dari syariat Islam. Hanya karena mereka klaim itu tanah suci, lalu mereka mandi lumpur di situ. Anda bisa lihat itu videonya, menjijikkan sekali. Ada jutaan orang-orang Salafi yang tinggal di tanah suci Mekah, dan sesuci-sucinya tanah suci Mekah tidak ada satupun orang Salafi yang mandi lumpur menggunakan tanah suci Mekah. Kembali lagi pembahasan di awal, saya sangat setuju sekali apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Ahmad Zahro. Karena faktanya yang mengelola Masjidil Haram itu adalah orang-orang Salafi. Nggak mungkin Allah ridho Masjidil Haram, tanah suci, dikelola oleh orang-orang sesat. Sampai sekarang ini pun ada yang mencaci maki Wahabi, menganggap sesat Wahabi, menganggap Wahabi bukan ahlus sunnah. Sebagai muslim saya sangat keberatan. Saya bukan Wahabi, jelas bukan Wahabi, tapi tidak rela kalau saudara kita dicaci maki. Wahabi iblis, Wahabi sesat. Panjenengan pernah haji atau tidak? Pernah umroh atau tidak? Mustahil Allah subhanahu wa ta'ala rela Masjidil Haram dan Masjid Nabawi diimami oleh iblis. Kebencian terhadap Salafi di Indonesia itu dipicu karena orang-orang Salafi katanya suka membid'ah-bid'ahkan amaliyah orang lain. Sebenarnya hal ini bisa kita sikapi dengan saling toleransi. Kalau orang-orang Salafi menganggap tahlilan dan maulid itu bid'ah, ya sudah, itu anggapan mereka. Tapi bagi Anda yang menganggap bahwa tahlilan tidak bid'ah, maulid itu tidak bid'ah, ya sudah, silakan Anda laksanakan sesuai pengetahuan Anda. Orang-orang Salafi akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah menganggap tahlilan bid'ah. Begitupun juga yang mengatakan bahwa tahlilan tidak bid'ah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau debat terus sepanjang waktu nggak ada ujungnya, nggak akan ketemu-ketemu juga ujungnya. Biarkan umat sadar sendiri akan ikut yang mana. Dan Anda bisa perhatikan ya, sekeras-kerasnya Salafi membid'ahkan maulid Nabi, nggak pernah ada orang-orang Salafi yang membubarkan maulid Nabi, apalagi pakai cara persekusi. Mereka itu hanya menjelaskan saja, bagi kami ini bid'ah, kami nggak mau melakukan, cukup sekedar itu aja yang mereka lakukan. Kalau Anda tidak terima maulid Nabi dikatakan bid'ah, ya jelaskan berdasarkan dalil. Ilmu itu dibalas dengan ilmu, bukan persekusi, bukan dibalas dengan cara perang-perangan. Fatwa di sini perang, fatwa di sana perang, musuhi dapat pahala. Astagfirullah. Orang yang diperangi Wahabi itu orang paling baik, yang memerangi Wahabi juga orang paling baik. Bisa bentrok sesama umat Islam gitu. Semoga masyarakat Islam di Indonesia semakin dewasa menyikapi perbedaan. Ilmu dibalas dengan ilmu, bukan dengan kekerasan. Jangan sampai ada lagi pembubaran pengajian. Itu memalukan sekali. Ketemu di video berikutnya. Maaf jika ada kata yang salah. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.